Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dinti Khairunisa dengan NIM A28227161 dari teori 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ADMA, mata kuliah Farmakologi Toksikologi 1. Apa itu ADMA? ADMA merupakan singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi suatu obat. Atau dengan kata lain, ADMA adalah studi yang biasanya dilakukan pada bidang farmakologi dan farmakokinetika untuk mempelajari aktivitas atau toksisitas suatu obat, baik secara in vivo ataupun in vitro. Selanjutnya, ada 4 komponen ADMA. Yang pertama yaitu ada absorpsi. Absorpsi yaitu proses penyerapan obat dari tempat pemberian menyangkut jumlah obat dalam presentasi dari dosis yang ditransfer dari tempat pemberian ke sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh atau metabolitnya. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah transfer obat yang dapat dibalikan antara satu kompartemen ke kompartemen lain. Yang ketiga ada metabolisme, yaitu proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Dan yang terakhir ada ekskresi, yaitu proses eliminasi obat dari dalam tubuh. Setelah obat menjadi bentuk yang inaktif, maka obat akan dikeluarkan dari ginjal melalui urin. Namun, bila ada pengaruh hati yang terlibat, ekskresi akan dikeluarkan melalui saluran cerna. Selanjutnya, ada 4 cara suatu bahan kimia dapat melewati membran dan memasuki aliran darah. Cara pertama yaitu ada difusi pasif, yaitu ketika suatu molekul berpindah dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Ini adalah cara paling umum suatu obat diserap. Kedua, difusi terfasilitasi, yaitu ketika suatu molekul berpindah dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah dengan bantuan protein pembawa di dalam membran. Yang ketiga, difusi aktif, yaitu suatu proses yang bergantung pada energi di mana suatu molekul memerlukan energi dalam bentuk ATP untuk melintasi membran. Dan yang terakhir, endositosis, yaitu ketika obat yang lebih besar ditransfer melalui membran melalui invaginasi membran. Kemudian, di sini juga ada pengertian farmakodinamika. Farmakodinamika adalah bagian ilmu yang mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Efeknya dapat termasuk yang dimanifestasikan dalam hewan, atau termasuk manusia, mikroorganisme atau kombinasi organisme, misalnya infeksi. Farmakodinamika juga mempelajari kegiatan obat terhadap organisme hidup, terutama cara dan mekanisme kerjanya, reaksi fisiologi, serta efek terapi yang ditimbulkannya. Singkat ya, farmakodinamika mencakup semua efek yang dilakukan oleh obat terhadap tubuh. Di sini juga ada tujuan mempelajari farmakodinamika. Tujuan yang pertama yaitu meneliti efek utama dari suatu obat. Tujuan yang kedua, mengetahui interaksi obat dengan sel. Dan tujuan yang terakhir, mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Kenapa sih ADMA itu penting? Karena dalam penemuan dan pengembangan obat, peneliti harus mengkaji aktivitas suatu obat di dalam tubuh untuk menilai keamanan dan toksisitasnya. Studi metabolisme obat dan farmakokinetik seperti ADMA dan studi toksikologi merupakan langkah penting dalam proses ini. Data yang dikumpulkan memberitahu peneliti apakah suatu obat layak dan memberikan target spesifik untuk penelitian dan pengembangan di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.